Sore ini gue ngumpulin kalian gitu kan, karena apa namanya, gue ada suatu dibilang kayak pengangkatan gitu kan, antara relasi menjadi anggota. Itu tergantung kalian keterima atau enggaknya, lolos enggaknya gitu kan. Itu tergantung tahap-tahap ataupun kayak seleksi tersebut. Dibilang kayak kalian eh, memuaskan atau enggaknya lah, ataupun lolos gitu kan. Dalam artian ini kita ada dua tahap dalam penyeleksian tersebut. Yang pertama itu kalian ada latihan fisik gitu kan. Fisik sebagai anak jalanan, kalian harus kuat ataupun harus berani ketika terjun sebagai anak jalanan, karena itu resiko kita sebagai itu resiko kita. Dan yang kedua itu ada kayak sebuah pertanyaan yang dilontarkan dari gua untuk kalian gitu kan, sebuah pertanyaan gitu kan. Nah itu dibilang antara memuaskan atau tidak, itu ada nilai plusnya juga. Itu tergantung kalian gitu. Untuk saat itu udahlah, kita daripada mengeluarkan waktu lebih banyak atau panjang, kita langsung ke tahap pertama aja. Kita itu latihan fisik. Kalian lari dari ujung sono sampai ke apa namanya, taman tersebut tuh yang di depan Nono. Dan pulangnya nanti kalian harus jalan jongkok. Oke. Ya udah. Iya, yuk. Ya udah, sekarang kalian lari dari sini sampai ke ujung taman pokoknya. Dimulai dari sekarang. Nah, kalian dari sini ke sana jongkok ya, tangan di atas kepala. Mulai dari sekarang. Di sini yaitu tahap 2 tadi kalian udah melakukan tahap 1 yang dibilang fisik ya, gitu ya. Itu adalah latihan fisik. Kalian udah berlari ke sono dan lari jongkok gitu kan. Dan sekarang adalah tahap kedua, yang dimana ini tergantung pola pikir kalian ataupun ya pendapat kalian sebagai pribadi gitu kan. Sekiranya memuaskan dalam jawaban tersebut, ntar itu dibilang antara lolos atau tidaknya, kalian bakal tahu. Gua ngasih pertanyaan yang dimana pertanyaan tersebut ibaratnya gini: gua nggak ada di kota ataupun petinggi lagi sibuk dalam hal tersebut, hanya lu dan yang lain gitu kan. Gimana cara menghadapi masalah tersebut? Dalam artian ada kelompok lain lah yang datang ataupun apa gitu kan. Ya intinya lagi ada keperluan kepada The Bandit ini, tapi posisi gua nggak ada dan petinggi nggak ada gitu. Coba tadi jawabannya gimana menurut dari Nakron? Posisi nggak ada, ya pokoknya Oji nggak ada, petinggi nggak ada, cuma lu sebagai anggota di sini. Ya kan dari gua ya kan, itu kan gua nggak apa namanya, gua nggak megang apa-apa ya. Ini ibaratnya kata ya,
gua cuma barannya ya bawahan ya, karena ini ya, misalnya ada keluarga yang datang ya kan, berkeperluaran berkeperluaran berke Keperluan. berkeperluan berkeperluan tinggi ya kan. Itu gua bisa meminta mereka mungkin baik-baik ya, secara baik-baik mungkin bisa datang di lain waktu, karena petinggi gua nggak ada gitu, contohnya begitu. Tapi misalnya mereka tiba-tiba ya kan nyari masalah ya kan sama kita, ya mau gimana lagi, itu resiko kita buat ngadapin mereka. Untuk Daril. Aku ya misalnya nih di sini lagi sendiri, terus nggak ada petinggi, ya udah aku ajak dulu bicara baik-baik sama petinggi mereka. Misalnya mereka ada uji, aku bicara sama ujinya, aku bilang ini tunggu dulu, panggil petinggi dulu, panggil siapa anggota yang lain dulu. Misalnya anggota atau petinggi yang lain nggak ada, ya udah di situ aku memutuskan buat kabur. Tapi kalau misalnya pas kabur itu ketangkep nih, aku ya udah berusaha aja lawan kalau misalnya ada pegangan. Kalau pingsan atau gimana ya udah itu urusan lain, intinya udah melawan dulu, soalnya di situ kan udah nggak bisa kabur. Ya, intinya juga udah lagi sendirian udah harga diri jatuhnya itu. Iya. Oke, tapi gini, gua kasih tahu ya, kalau sekiranya kalian hanya posisi sendiri gitu kan, yang datang banyak kan, lebih baik kalian ya udahlah, jangan ada perlawanan gitu aja. Itu ibaratnya ya kalian kayak nggak sayang dengan nyawa kalian, ya kali kalian melawan segitu banyaknya. Pokoknya mau risikonya ya udah jangan ada perlawanan aja, menurut gue gitu. Itu pemasukan dari gua, karena risiko juga kan. Mungkin siapa tahu kan karena kalian ini tidak ada perlawanan, mungkin nggak mungkin lah atau apa lakukan hal-hal kekerasan dia ini. Tapi kan tidak tahu juga gitu kan gimana apa dia mau ngapain, yaitu emang risiko. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ketika misalkan gua contohnya lagi berangkat sama lu nakron gitu kan, ataupun Daril lah gitu kan, bertiga lah intinya. Nah di suatu tempat gua tuh entah itu kebelat kencing ataupun kemana gitu kan, ataupun ya beli rokok lah istilahnya gitu kan, ke warung atau gimana, dalam artian lu menghilang dari pandangan lu berdua nih. Misalkan gua lagi sendiri aja gitu kemana, tapi tiba-tiba di situ lu tungguin, gua nggak kunjung balik gitu lah ya, dalam artian ya bisa dibilang itu diculik atau gimana. Nah gimana tanggapan lu ketika menghadapi tersebut? Oji lu ditangkap ataupun diculik? Ya itu dari gua ya, kalau dari gua ya kan, sebelum adanya itu ya kan kita kan bareng ya. Sebelum itu karena dia nggak ada kabar ya kan, awal-awalnya itu mungkin gua kontak dulu, gua radio, gua apain itu segala macam ya kan. Kalau nggak ada kabar lagi mungkin gua bakal cari, karena apa, karena lu Ozi gua, kalau nggak ada lu ini nggak bakal bangkit bro. Cara ininya maksud gua kayak ini apa, mengatasi lu mencari jejak guanya gitu loh, gimana, dengan cara gimana? Dari cara mungkin kalau kan tanda pengenal kita ya, ini tanda pengenal kita ini udah kayak ada contohnya di lu atau di gua ya kan, di apa namanya, di pundak kiri atau pundak kanan, di pundak kiri atau pundak kanan itu ada bandana warna kuning. Mungkin gua cari dalam petunjuk itu, atau mungkin gua bertanya kayak ke sekutu gitu, kayak ke naga hitam yang kita percaya gitu, mungkin ke sana. Bentar, Larat, menurut lu tadi bilang warna kuning, ini lu lihat nih warna apa? Hijau anjir. Nah itu lu kayaknya harus diperiksa atau gimana mata lu gitu kan. Mata gua ini agak kenal soalnya.
Untuk Daryl, apa namanya, kata coba gimana? Oke, misalnya lagi di luar nih, lagi di luar berduaan sama Bang Cio gitu kan, baru misalnya Bang Cio hilang, diculik atau gimana gitu. Nah aku cari dulu ke sekitar, misalnya Bang Cio ini ke warung, nah di warung itu Bang Cio tiba-tiba hilang, ya udah cari dulu di situ, misalnya nggak ketemu, cari di sekitarannya, udah keluar dari warung itu, misalnya cari sekitar itu, lihat-lihat di jalan mungkin ada yang jatuh gitu dari perlengkapannya Bang Cio seperti bandana atau helm gitu. Kalau misalnya udah ketemu atau misalnya nggak ketemu, coba cari ini, cari kenalannya Bang Cio buat tanyain kabar Bang Cio gitu, misalnya ada yang tahu kan, siapa tahu kan misalnya Bang Cio lagi di warung atau di mana gitu, diajak gitu sama kenalan Bang Cio buat pergi kemana gitu dan kesempat kabar atau gimana. Jadi ya carilah sampai dapat, kalau misalnya ada kabar ini, ada kabar tempat Bang Cio di mana atau ada yang tahu lah gitu. Oke. ya Sabar. ya bahkan nggak mungkin kali kalau apa namanya The Bandit ini nggak miliki musuh ya kan. Cari tahu dulu informasinya mengenai musuh atau apa, terus langsung eksekusi. Oke. Kalian berdua seberapa yakin kalian diterima di bagian The Bandit? Kalau dari gua ya gua setengah aja, soalnya kan ini dulu gua sempat di sini, habis itu gua keluar negeri terlalu lama gitu, gua di luar negerinya sampai gua baru baliknya sekarang gitu kan. Gua yang ngerasa dulu paling deket ya sama lu, tapi sekarang gua ngerasa agak segan gitu, makanya gua kurang yakin. Itu aja. Buat Daryl, Kalau saya yakin sih bisa diterima, soalnya saya udah memikirkan jawaban sebenarnya, mungkin jawaban itu udah paling terbaik yang bisa saya jawab buat sekarang. Benar sih, jawabannya yang terbaik nih, yang bisa Oke. Oke. sebelumnya kalian telah memasuki The Bandit dan ada sebuah moto, yaitu ini ingetin di kepala kalian: di atas kita bangkit, di atas kita bersama, di bawah kita bangkit. Coba ulangi. Ya, di bawah kita Di atas bersama. kita dulu. Yang benar. Bentar. Di atas kita Di atas kita bersama, di bawah kita bangkit. Sekali lagi. Di atas kita bersama, di bawah kita bangkit. Di atas kita bersama, di bawah kita bangkit. Welcome. Kaget total aku. Betul. Apalah. Wah, mana satunya lagi? Bibi. Ke pelabuhan itu.